Assalamualaikum para pecinta manhwa, dimanapun kalian berada. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita Sang Raja Tombak Agung tak terkalahkan yang kembali ke masa lalu demi meneror dunia murim sekaligus membalaskan dendamnya di masa hidupnya yang menyedihkan. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Sun Ji yang melarikan diri dari pasukan aliansi Murim dan klan Namgun pasca mendapatkan sang pedang bunga kematian, dan dia sempat membuat Biguk yang merupakan instruktur akademi paling terkenal di antara faksi ortodoks ketakutan akan hawa keberadaannya yang begitu mengerikan. Kembali ke masa lalu di mana malam itu saudara Sun Ji telah mati pasca melawan Raja Iblis yang merupakan master mereka sendiri. Ini adalah peristiwa di mana Sun Ji bertemu dengan Jakju di dalam sebuah gua saat dia hampir kehilangan kesadarannya akibat pertarungan yang benar-benar menguras tenaganya. Di sana Jakju tak menduga bahwa sang iblis gila itu telah mengangkat seorang murid yang menjadi malapetaka untuknya. Dia cukup yakin bahwa iblis gila itu bukanlah tipe orang yang akan mengangkat murid begitu saja, dan saat ini Jakju sudah menjadi bagian dari kultus iblis, bahkan dia mendapatkan posisi sebagai utusan kiri. Lalu dia melihat sendiri kepala sosok itu dan dirinya diklaim sebagai pengkhianat dalam kultus iblis, lalu membentuk kultusnya sendiri yang disebut kultus darah, sehingga membuat dunia jatuh dalam kekacauan bahkan menjadi musuh publik baik dari faksi ortodoks maupun non-ortodoks. Sebenarnya dia ingin menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri, tapi Sun Ji telah melakukannya sehingga dia merasa berhutang budi padanya. Saat Sun Ji mengenal Jakju, baginya dia terlihat orang yang sangat jujur sampai tak terlihat bahwa dia bagian dari kultus iblis. Jika saja Jakju tidak dituduh di masa mudanya, maka dia pasti akan hidup sebagai pahlawan pengembara dan di usia tuanya akan menjadi sang pertapa yang bijak. Kebersamaan mereka tidak bisa dikatakan singkat sebab Sun Ji terus melihat pertarungan yang dilakukannya. Jakju sang pengkhianat selalu dikejar oleh aliansi Murim, tapi dia tetaplah bertindak sesuka hatinya dengan menjelajahi dunia Murim. Dia juga telah menghabiskan musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan kemampuannya yang begitu tenang tapi sangatlah mematikan. Melihatnya yang selalu menghadapi musuh sendirian membuat Sun Ji belajar banyak hal. Kadangkala Jakju menyuruhnya untuk pergi sebab jalan yang akan dilaluinya tidaklah mudah, bahkan dia juga tidak bisa selalu melindunginya. Namun Sun Ji masih ingin mengikutinya sebab dia masih perlu mempelajari hal yang diperlukan agar dia bisa mandiri bertahan di dunia luar sana. Hal yang menarik dari Jakju adalah saat dia berbicara padanya maupun menghadapi para musuh, ekspresinya selalu saja sama seakan dia sudah tak memiliki hati manusiawi. Tapi Sun Ji akhirnya dapat melihat ekspresi yang belum pernah disaksikannya. Momen itu terjadi saat dia mengunjungi makam ayahnya. Alasan ini jugalah kenapa Sun Ji yang kembali ke masa lalu menyempatkan diri memberikan penghormatannya kepada makam tersebut. Di sela itu Jakju bercerita di mana semasa hidup ayahnya menyukai seduhan daun bambu hijau dan ikan kering, jadi dia selalu membawakan untuknya. Dikarenakan dia sudah menganggap Sun Ji seperti adiknya sendiri, maka dia ingin meminta tolong. Jika dirinya dihabisi oleh para aliansi Murim, maka dia sangat berharap Sun Ji akan membawa tubuhnya sekaligus menguburkannya di samping kuburan ayahnya. Walau tak menjawabnya dengan ucapan, tapi Sun Ji hanya menggerakkan kepalanya menunjukkan dirinya setuju. Akan tetapi dirinya tidak bisa menepati janji tersebut, sehingga membuatnya dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana tidak, kepalanya telah terpajang di dinding benteng sebagai tontonan semua orang di mana dia seorang pengkhianat yang tak pantas untuk hidup.
Jakju telah menghadapi 91 pengejar elit sendirian dan dia mati setelah terkepung dengan menghabisi 32 orang elit tersebut. Setelah itu kedua matanya dicungkil dan digantung di gerbang benteng utama Sekte Gunung Hua di atas tiang untuk mempermalukannya. Saat itu Sun Ji menyaksikan sendiri bagaimana orang yang dihormatinya diperlakukan dengan kejam seperti itu, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun karena kemampuannya tidaklah cukup untuk mengalahkan seluruh kekuatan dari Sekte Gunung Hua. Dia menyimpan dendam itu di waktu yang cukup lama dan pada suatu hari dia kembali untuk menepati janjinya meskipun terlambat dengan mengangkat tombak iblisnya yang meneror dunia murim. Di malam itu Sekte Gunung Hua akan diubahnya menjadi lautan merah dan kedatangannya menggemparkan mereka karena tak menyangka adanya sosok yang kehilangan akalnya atas keberaniannya menerobos Sekte Gunung Hua. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Sun Ji menembus pertahanan gerbang timur sendirian tanpa rasa takut. Saat melihat sosoknya maka semua orang mulai mengenal sosoknya karena dia juga merupakan musuh publik yang begitu terkenal. Di mana dia adalah sang Raja Tombak Agung tak terkalahkan yang begitu ganas dalam medan perang. Wajah ketua Sekte Gunung Hua terlihat panik dan mempertanyakan apa yang membawa Raja Tombak Iblis Agung yang terkenal di medan perang datang ke sektenya. Dengan nada suara yang mencekam, Sun Ji yang sudah tua menegaskan bahwa dia mencari sisa-sisa dari teman lamanya. Sosok yang dimaksudnya adalah Jakju, sang pedang bunga kematian yang telah mereka cabik menjadi beberapa bagian, dan sejak saat itu Sun Ji diberikan julukan Raja Tombak Agung Surgawi tak terkalahkan yang gila dan tak kenal ampun. Kembali ke masa sekarang di mana Sun Ji membawa tubuh Jakju ke dalam sebuah gua untuk bersembunyi. Tak butuh waktu yang lama Jakju akhirnya terbangun dengan penuh rasa panik. Di sana Sun Ji langsung menyapanya dan dia menganggap Jakju pastinya sudah baikan dengan api unggun yang hangat ini. Jika mengingat perlakuan yang diterima maka Jakju tampak sangat kesal padanya. Namun dia harus tenang dan jujur bahwa dia sungguh tak mengenal Sun Ji, tapi kenapa dia melakukan hal itu? Dengan wajah lesu Sun Ji memintanya tidak perlu marah lagian dia telah menyelamatkannya dan jika serius ingin menghabisinya maka dia sudah melakukannya sejak tadi. Di malam itu mereka mulai akrab kembali tanpa perlu saling mewaspadai. Entah apa alasannya tapi Jakju ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebelum berbincang lebih jauh. Meski sudah kembali ke masa lalu tapi Sun Ji ternyata tidak bisa menghentikan julukan Jakju sebagai sang pengkhianat dan hal itu berubah hanya dengan semalam saja. Lalu Sun Ji bertanya hal apa yang membuatnya diburu seperti itu. Bagi Jakju hal itu seharusnya tidak perlu ditanyakan lagi karena semua orang sudah mengetahui bahwa dia disebut melecehkan serta menghabisi adik seperguruannya. Akan tetapi Jakju dibuat tercengang saat Sun Ji tidak mempercayai rumor tersebut. Lalu dia tertawa karena mereka yang telah tumbuh bersamanya selama puluhan tahun menyebutnya sebagai penjahat mesum rendahan yang menantang surga, tapi Sun Ji orang asing yang baru ditemuinya malah tidak percaya akan rumor tersebut. Di masa lalu Sun Ji hanya mengetahui bahwa Jakju dikenal pengkhianat aliansi Murim tapi dia tidaklah mengetahui alasan jelasnya. Dikarenakan mereka berdua telah cukup akrab maka Jakju akan menceritakannya dan Sun Ji bisa menganggapnya sedang membual untuk menghabiskan waktu di malam ini. Bagi Jakju ini adalah kisah seorang pemuda yang bahkan tak ingin didengar oleh siapapun karena menuduhnya secara sepihak. Beberapa waktu yang lalu terdapat sebuah turnamen dan Jakju ikut serta di dalamnya bahkan memenangkannya secara mutlak dan tak terbantahkan. Dikala itu dia hanyalah pemuda pengembara yang sedang menjalani pelatihannya di daratan Murim.
Namanya pun mulai dikenal karena keahliannya yang luar biasa hingga namanya mulai diagungkan. Sang pemenang dari turnamen ini bahkan diberikan kesempatan untuk menikahi putri kesayangan sebuah klan yang sangat cantik. Meski tak saling mengenal tapi hanya dengan tatapan mata mereka berdua menandakan rasa ketertarikan tanpa sebuah kata. Jakju pun mendapatkan restu dan semuanya berjalan lancar, bahkan dia juga menghancurkan musuh yang menginginkan sekte ayah mertuanya dan ketenarannya mengejutkan wilayah tersebut. Dia masih muda serta tampan dan tubuh terlatih diiringi bela diri hebat hingga orang-orang terus menyanjungnya. Jakju sedikit malu mengatakannya, tapi orang-orang menjulukinya anak naga dengan masa depan gemilang di suatu hari. Di sana Sunji hanya mendengarkannya karena kisah itu tampak begitu mulus dan menyenangkan. Seiring reputasinya yang meningkat, bahkan mereka yang berada di atas mulai memperhatikannya dan mereka adalah sekte Gunung Hua. Menjawab panggilan sekte terkenal itu, maka Jakju tak punya alasan bergabung di dalamnya, bahkan tak butuh waktu lama dia dianugerahi pedang yang diukir dengan kelopak bunga yang merupakan ciri khas sekte tersebut. Segalanya terasa sangat sempurna, bahkan seperti mimpi bagi dirinya yang merupakan pemuda pengembara. Dia mendapatkan rasa hormat dari sesama murid serta kasih sayang dari masternya hingga dianggap pedang terbaik di masa mendatang. Tentu saja dia juga merayakan keberhasilannya dengan istri tercintanya. Tapi kedatangan istrinya adalah awal dari segala malapetaka. Di mana Jakju memiliki adik seperguruan yang cukup dekat dengannya yang bernama Wolmi. Dia juga memiliki paras yang cantik serta bakat luar biasa, bahkan sering disebut mereka berdua pasangan yang serasi. Suatu hari Jakju mendekati adik seperguruannya karena ingin menanyakan sesuatu. Dia cukup malu mengatakannya, tapi dirinya ingin mendengar pendapat Wolmi tentang hadiah apa yang disukai oleh perempuan. Jakju sebenarnya cukup malu bertanya seperti ini, tapi dia tak punya seseorang yang pantas untuk ditanyainya selain gadis ini. Hal itu membuat Wolmi tersipu malu dan memberitahu jika ikat rambut tentunya hadiah yang bagus. Saat mendengar itu Jakju sangat senang, bahkan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia pun berlari kegirangan dan meninggalkan adik seperguruannya. Hanya saja sentuhannya membuat Wolmi merasa nyaman dengan cinta yang makin mengikis hatinya. Keesokan harinya Wolmi terlihat berjalan di pasar seorang diri. Di sana dia menyaksikan kakak seperguruannya dan menduga dia pastinya sedang membeli jepit rambut untuknya. Akan tetapi betapa hancur hatinya menyaksikan apa yang dilihatnya. Di mana jepit rambut itu ternyata untuk orang lain dan langsung mengenakannya. Setelah kejadian itu adik seperguruannya tidak pernah lagi bicara padanya, hingga selalu menolak latihan bersama sekaligus menghindarinya. Hal itu membuat Jakju penasaran kenapa Wolmi melakukan ini dan apakah dia melakukan sebuah kesalahan. Tanpa perlu menyembunyikannya, Wolmi memberitahu sejak saat pertama kali melihatnya dia telah jatuh cinta. Seiring latihan bersama dan menjalankan misi, perasaan itu makin tumbuh. Dia tak peduli meskipun harus menjadi selir bahkan wanita simpanan, tapi dia berharap Jakju melihatnya sebagai gadis yang bisa bersama dengannya. Akan tetapi Jakju malah menampakkan wajah yang tak seharusnya, karena ini tidak boleh dibiarkan. Dia pun menjauhi Wolmi jauh lebih dingin dengan harapan perasaannya bisa menghilang karena dia sudah memiliki istri. Tak hanya itu, Jakju bahkan menemui ketua sekte untuk meminta izin menuruni gunung, dan semua itu demi adik seperguruannya.
Setelah beberapa hari berlalu di malam yang gelap tanpa adanya cahaya bulan, sebuah insiden terjadi, di mana istrinya telah diracuni sampai meninggal dengan begitu kejam, dan ini adalah rasa sakit yang takkan pernah dilupakannya.